Shalom. Shalom semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di Domus Fidei pada malam hari ini. Welcome home. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang di Domus Fidei. Dan sedikit kami akan menjelaskan tentang Domus Fidei pada malam hari ini. Apa sih yang kita akan lakukan di Domus Fidei pada malam hari ini? Yang pertama kita akan puji-pujian bersama. Kemudian kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman, kesaksian tentang perjalanan iman mereka. Kemudian ada juga firman pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bro Violison dari Jakarta. Nah, untuk tema pada malam hari ini kita masih ada di tema besar kita yaitu Inner Discovery. Dengan tema yang ketiga pada malam hari ini yang kita akan angkat adalah Expanding Capacities. Jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan memaksimalkan setiap potensi diri kita dan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Siapa yang sudah semangat untuk puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Semangat? Ya, puji Tuhan. Yang di belakang masih boleh ke depan dong semuanya. Jadi nanti yang terlambat bisa mengisi bangku yang ada di belakang. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai Domus Fidei kita pada malam hari ini dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh tim JSM Worship. Shalom. Yang bersuka cita pada malam hari ini, mari lambaikan tangannya. Oke, sama-sama kita mau naikkan pujian ini, sebab kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan kita, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
bersuka. Semua mengangkat tangan ke atas. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita sama-sama mau mengambil posisi yang ternyaman. Mengarahkan setiap hati dan pikiran kita untuk datang menghampiri tatanya yang maha kudus. Mari sama-sama kita tinggalkan setiap beban kita, setiap kesibukan kita. Dan kita mau katakan, hari ini saya mau datang kepada Engkau Tuhan. Kita buka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang baik, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Hingga pada saat ini kami masih boleh memiliki tubuh yang sehat. Kami masih boleh memiliki pekerjaan. Kami masih boleh memiliki keluarga yang begitu mencintai kami. Terlebih Tuhan, rekan-rekan komunitas yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Engkau yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami. Kami memberikan yang terbaik, memberikan pujian kami. Sebab Engkau Bapa yang layak kami puji. Engkau Bapa yang layak kami sembah. Inilah setiap doa kami Tuhan, yang kami bawa melalui satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidup. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau bangkit berdiri. Aku
lagi dengan Engkau, tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan inilah setiap ungkapan syukur kami Tuhan. Sebab hati-Mu ada bagi-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagi setiap kami Hati-Mu Tuhan. ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh, Kau jadikan hidup lagi mengangkat pujian kita. Kita mau bersorak lagi untuk Tuhan. Tepuk tangannya dong. Sama-sama melompat. Tunaikan syukurku.
biasa pada malam hari ini sepertinya sangat ramai. Puji Tuhan. Oke, jadi pada malam hari ini siapa merasakan sukacita yang baru di dalam Tuhan? Angkat tangan. Jangan malu-malu angkat tangan, tidak kutunjuk di sharing. Biasanya malu-malu angkat tangan karena takut ditunjuk sharing. Padahal Tuhan hanya mau lihat siapa yang bersukacita pada malam hari ini. Siapa yang bersukacita pada malam hari ini angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Kalau kita bersukacita, semua malaikat di surga juga ikut bersukacita. Ada yang memberikan kesaksian? Oke, silakan Leo. Tepuk tangan dulu untuk Leo. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Jadi yang saya mau sharingkan ini sebenarnya kejadian agak lucu menurutku sih. Jadi saya jadi ceritanya ada satu orang teman yang sudah lama saya tidak pernah ngobrol karena saya sempat berselisih dengan dia begitu ya. Dia juga merasa kayak kayak saya tidak anggap dia, begitupun juga saya menganggap kayak ini orang menyingkirkan, dia pun juga sama kayak begitu. Nah cuma ibaratnya saya sudah tidak pernah berhubungan dengan ini orang kurang lebih sekitar 2 tahunan mungkin, 2 tahunan. Nah terutama baru-baru waktu pelayanan di Fancy Fair Kids itu yang membuat saya tambah kles sama ini orang begitu ya. Saya kayak merasa ini orang karena ini orang selama lihat saya, maksudnya dia sering nggak nongkrong sama dia, tapi ibaratnya ketemu tapi dia nggak pernah sapa kak. Saya juga nggak sapa dia kayak begitu. Ibaratnya pokoknya intinya ini orang saya jengkel, dia pun juga sama jengkel sama saya. Nah singkat cerita, waktu baru-baru ada di pernikahannya seorang teman, kejadiannya lucu sekali sekitar jam setengah 10, jam 10 lah. Pokoknya habis makan begitu, bersyukur saya berada di dalam komunitas ini, bersyukur saya berada di dalam circle pertemanan yang menurutku, meskipun ini temanku, teman-temanku saya merasa tidak terlalu beres-beres amat, tapi maksudnya mereka juga punya jiwa yang mau punya jiwa yang untuk berdamai begitu ya. Jadi singkat cerita, saya dikasih duduk sama ini orang yang saya bermusuhan. Terus kita ngobrol cerita dan ternyata singkat cerita saya tidak tahu ternyata ini orang sudah punya luka batin dengan saya sejak lama, tapi saya tidak sadar bilang ini orang udah suka sama saya karena itu. Saya pikirnya cuma lewat saja begitu toh. Pokoknya singkat cerita, saya ngobrol, saya cerita apa yang saya tidak suka dengan dia, dia juga cerita demikian. Dan puji Tuhan, tidak tahu kekuatan dari mana, Roh Kudus dari mana membuat saya legowo untuk bisa berdamai dengan ini orang begitu ya. Padahal berapa kali koordinatorku Kolli, kan saya koordinator pujian, koordinatorku itu mengajak saya begitu ya untuk ayo Mi, kita duduk ngobrol berdamai sama ini orang. Karena kebetulan ini temanku juga berasal dari tim pemusik juga sama. Nah pokoknya saya tidak tahu kekuatan itu dari mana, tapi saya percaya itu kekuatan berasal daripada Tuhan. Tuhan menghadirkan orang-orang seperti teman-temanku ini yang ibaratnya supaya saya bisa berbaikan dengan ini orang lah. Pokoknya singkat cerita saya bersyukur karena akhirnya saya bisa berdamai dengan ini orang, saya bisa bersalaman dan kita bisa pelayanan sama-sama. Itu Ji. Terima kasih Leo, kesaksian yang sungguh luar biasa. Kita diajar untuk belajar untuk mengampuni. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita kembali mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, saat ini kami mau naikkan setiap penyembahan kami di dalam hadirat-Mu. Orang Engkau yang hadir Tuhan di tempat ini. Orang Engkau yang hadir menjamah setiap hati kami Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu nyata di tempat ini. Menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama-sama kita katakan, ku rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sama-sama
kuat saja yang menyanyi. Yesus kekasih jiwaku, Katakan dengan segenap hatimu. seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku. di hadiratmu. Sama-sama katakan, bahagiaku penuh. Sebab di dalammu bahagia kami penuh Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami menyembah Kau Raja di atas segala raja. Kami menyembah. Ini kami Tuhan. Mari sama-sama angkat sembah kita kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dengan setiap kita. Dia Allah yang selalu hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Tetaplah tinggal di dalam hadirat-Nya. Tetap rasakan kasih-Nya pada malam hari ini. Dia sungguh mengasihi setiap kita. Dia selalu ada bagi setiap kita. Jangan ragu untuk datang menyembah. Kami sembah. Karena berkat dan rahmat-Mu kami boleh hadir malam ini berkumpul bersama. Kami mau membuka diri kami Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan.
kami mau mengizinkan Engkau sungguh berkarya melalui pertemuan DF malam ini Tuhan. Biar hari ini kebenaran firman-Mu dinyatakan Tuhan. Biar hari ini Tuhan begitu banyak kebenaran-Mu tersingkap Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi maksimal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami mau persembahkan 1 jam ke depan kami Tuhan. Untuk dapat belajar duduk diam dan mendengarkan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan malam ini kami boleh sungguh berjumpa dengan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu terkasih kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Luar biasa nih tim pujiannya selalu keren. Teman-teman, selamat malam. Kita hari ini mau belajar tentang expanding capacity. Sebelum saya perkenalan, saya pengen tahu di sini ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oke, welcome ya, welcome. Selamat datang. Nah, jadi hari ini saya diminta untuk sharing tentang expanding capacities. Wah, ini expanding apa nih? Kalau kita banyak makan kan yang expand itu badan kita ya. Betul? Apakah kapasitas yang seperti itu yang dimaksud oleh teman-teman? Ya, jadi kita percaya kita pengen maksimal ya, artinya meningkat dalam hal apa. Nah tentunya kita mau maksimal terhadap sesuatu yang bikin kita live truly happy atau benar-benar bahagia. Jadi prinsipnya mau di DF, mau di kantor, mau di rumah, mau di sekolah, di mana-mana kita punya berbagai macam kesempatan untuk mengembangkan kapasitas kita. Setuju? Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan? Setuju ya? Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama, kita bedah ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk bertumbuh pasti kita ketemu sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar zona nyaman kita, betul? Nah, jadi kita mau belajar. So, teman-teman, perkenalan dulu. Next. Saya Vio. Nama saya kalau di Google cuma 1 karena ini nama gabungan orang tua saya. So, kenalan singkat, saya dari Jakarta. Yang jelas siapakah saya? 1, saya adalah laki-laki tulen. Oke, tiada keraguan di dalamnya. Yang kedua, saya adalah seorang suami. Jadi saya udah menikah, istri saya di situ namanya Yuven. Dan saya adalah ayah dari 3 anak, umur 7, 5, dan 2. Ya, saya ayah dari 3 anak. Kemudian saya melihat diri saya sebagai anaknya Tuhan, child of God. Kalau son of God itu cuma Yesus ya. Jadi saya ngelihat diri saya adalah anaknya Tuhan. Dan saya melihat diri saya adalah faithful steward. Saya adalah pelayannya Tuhan. Dan saya merasa Tuhan memanggil saya untuk jadi servant leader yang terus bertumbuh. Nah, bertumbuh ini artinya expanding capacities ya. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam hal pemberian diri. Ya, supaya apa? For a better world. Supaya dunia ini menjadi lebih baik. Malam ini saya akan cerita tentang grow in self-giving for a better world buat teman-teman semuanya. Tapi at least ini misi yang saya rasa Tuhan taruh di dalam hidup saya. Melayani menurut Tuhan tuh gimana? Hari ini ada yang baca bacaan Injilnya tentang apa? Siapa yang baca bacaan Injil hari ini? Nah, eng. Nah, kalau mau tahu tentang servant leaders, bacaan hari ini exactly ngebahas tentang membasuh kaki. So, tanpa berpanjang lebar kita mulai ya. Next slide. Nah, teman-teman, mau yang kiri atau yang kanan? Kirinya siapa gitu ya. Di sini siapa yang mau live standard lah, as minim as possible ada? Yang mau hidupnya biasa-biasa aja, cukup-cukup aja, cukupan gitu, minimum aja lah. Saya kan rendah hati. Rendah hati atau rendah diri ya. Siapa ada? Nah, kalau nggak ada berarti saya berasumsi semuanya pada mau maksimal ya. Siapa yang di sini mau cuannya maksimal? Begitu cuan angkat tangannya banyak gitu ya. Ya, saya lagi nggak mau bahas kripto atau saham hari ini ya. Saya mau bahas hidup teman-teman. Saya ulang, siapa yang di sini mau hidupnya maksimal boleh angkat tangan? Boleh. Nah, yang angkat tangan selamat ya, tolong tepok kiri kanannya. Yuk kita hidup maksimal. Ayo, tepok kiri kanannya. Nah, yuk kita hidup maksimal.
Teman-teman, hidup maksimal itu komponennya ada 2 sih. Hari ini kita mau belajar 4 langkah untuk kita bisa hidup maksimal. Ya, tapi sebelum kita bahas 4 langkah itu, basically kalau kita mau jadi maksimal tuh kita perlu tahu kita tuh terbuat dari apa, benar gak sih? Contoh, kalau niup balon, kan kita harus tahu ini balon tebel karetnya berapa. Kita tahu gede balonnya segimana, betul? Betul? Kalau kita mau ngisi air di jerigen, kita kan perlu tahu nih jerigennya kapasitasnya berapa, betul? Jadi kalau mau maksimal kita perlu mengenal diri kita dulu. Ya, kalau teman-teman yang datang di tanggal 7 Februari, DF-nya kan bicara soal itu ya, mengenal diri sendiri. Kalau yang belum datang gak apa-apa, saya nanti akan kasih ringkasannya sedikit. Nah, setelah kita tahu diri kita, tentu kita perlu tahu kita tuh mau maksimal atau berkembang ke arah mana. Betul? Ke arah yang bikin kita makin happy atau ke arah yang bikin kita makin hancur. Loh, kok bisa ya berkembang ke arah makin hancur? Contoh, kalau orang makan, di sini ada yang suka makan all you can eat gak? Wih, mantap. Ada saatnya dimana ketika kita makan, ada sampai ke titik yang enak, betul? Kita bersyukur banget kita dapat makanan yang nikmat. Tapi kalau soal makan ada saatnya di titik ketika kita hajar terus, akhirnya begah, terus penyesalan datang kemudian, betul? Nah, pertanyaannya itu kan soal makan. Kalau soal hidup gimana? Kita perlu tahu kita tuh siapa, dan yang kedua kita perlu tahu kita mau berkembangnya ke arah yang mana. Mau yang bikin happy atau yang bikin hancur. Nah, malam ini kita bongkar satu-satu ya. Siap? Oke, teman-teman, jadi saya mau nge-recap aja pertemuan yang pertama di bulan Februari itu tentang apa? Embracing. Aduh, ada yang masih ingat? Cie, yang datang tanggal 7 Februari siapa nih? Embracing authenticity. Next slide. Jadi gini teman-teman, secara prinsip kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Gambar Allah itu apa sih? Kasih, betul? Nah, kasih itu kadang-kadang kalau buat saya abstrak ya. Tapi kalau mau gampang, kasih itu gini. Saya mau kasih handphone saya, mau terima nggak? Kan gitu ya. Kasih itu tuh bahasa Inggrisnya tuh give. Saya mau give. Give itu kata bendanya tuh hadiah, betul? Gift itu hadiah, betul? Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu tuh hadiah sebenarnya. Jadi kalau kita mau benar-benar menghidupi, bentar lagi kan bulan Ramadan ya. Ada yang puasa di sini? Perjalanan puasanya orang muslim itu kan untuk semakin kembali ke fitrahnya, betul? Menjadi kudus dan suci, sama kayak kita. Kita lagi di masa prapaskah, ada pantang dan puasa tuh sama. Tujuannya supaya kita menyangkal diri agar kita kembali ke fitrahnya, betul? Menjadi makhluk yang selaras dan serupa dengan gambar Tuhan, setuju? Ada yang bilang hidup kudus itu gampang atau susah sih? Aduh, kudus, gue sih masih kudis bro, susah hidup kudus. Tuh. Nah, tapi sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ngomong soal kekudusan gampang. Ketika kita menyerupai Tuhan yang adalah hadiah, itu immediately secara otomatis kita tuh makin hidup kudus. Nah ya, maksudnya gimana? Nah, bro, abstrak banget, coba kasih yang konkret. Boleh, saya kasih yang konkret. Kan kita diciptakan laki-laki dan perempuan, betul? Tidak ada keraguan-raguan kan di sini? Ada nggak yang ragu-ragu? Aduh, saya ini laki-laki atau perempuan ya? Nggak ada kan ya? Mudah-mudahan nggak ada. Next slide. Nah, jadi gini, kalau kita benar-benar mau truly happy, kita tuh perlu hidup sesuai dengan gambar yang Tuhan desain ke kita. Sebagai cowok, sebagai laki-laki, kita itu didesain untuk menyingkapkan atau apa ya, menunjukkan keperkasaannya Allah. Siapa yang setuju di sini Allah perkasa atau Allah tuh lembek, chicken, payah gitu? Ada nggak? Atau siapa yang setuju kalau Allah itu luar biasa, maha kuasa? Oke, semua setuju ya. Ya kan ada lagunya Allah perkasa dan seterusnya. Cowok, dengar nih para cowok yang merasa dirinya cowok. Ingat ya kata-katanya,
panggilan hidup kita dalam jenis peran apapun, apakah teman-teman sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bos di kantor, sebagai business owners, sebagai investor, sebagai karyawan, apapun itu role-nya satu. Teman-teman panggilannya untuk menunjukkan atau menyingkapkan kekuatannya Allah. Itu panggilannya. Makanya seringkali struggle-nya adalah, lembek lu, enggak kok gua kuat, betul nggak? Ya, kalau dibalap atau disalip sama orang maunya salip balik, betul? Kalau dikalahin nggak mau kalah, akhirnya berantem, betul? Tinggal berantemnya tonjok atau cakar. Kalau cakar-cakaran rada-rada lemes tuh kayaknya ya. Sedangkan yang cewek, oke, siapa yang setuju kalau Allah itu sangat indah? Indahnya tuh bukan cakep ya. Indah itu kita tuh kagum banget sama keindahan Tuhan, maha indah. Siapa yang setuju kalau Allah itu bener-bener deep banget keindahannya? Mungkin abstrak ya, oke. Pernah nonton sebuah kisah cinta yang membuat termehek-mehek? Saya tuh selalu sering banget nangis, terharu kalau melihat film yang isinya adalah ada rekonsiliasi antara ayah dan anak laki-lakinya. Wah, itu saya mewek banget. Kenapa? Karena saya melihat rekonsiliasi itu indah banget. Siapa yang setuju rekonsiliasi itu indah? Ketika suami dan istri selingkuh selama 15 tahun, ketika mereka itu akhirnya berdamai, keluarganya dipulihkan dan dia jadi kesaksian buat banyak orang yang struggle. Indah nggak? Nah, jadi Allah itu indah, bukan cakep. Nah, indahnya kayak gitu. Setuju? Nah, wanita, dengar ya. Para wanita di tempat ini dipanggil untuk menyingkapkan keindahannya Allah yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau segambar dan serupa dengan Allah, kita itu silakan offer your strength atau offer your beauty, itu artinya persembahkanlah kekuatanmu itu atau keindahanmu itu untuk apa? Baca sama-sama, as the best gift for the good of others. That's it. Contoh, sebagai ayah, ketika pekerjaannya menuntut entertain yang harus main ke klub malam misalnya, banyak cewek-cewek di situ, banyak ladies companion, banyak minuman atau apapun itulah yang kemungkinan bisa terjadi perselingkuhan di situ. Cowok, persembahkanlah kekuatanmu itu untuk menjadi hadiah yang paling baik buat istrimu di rumah sama anak-anakmu. Itu kuat atau lemah ya? Kalau menurut standar dunia mungkin lemah. Lu sama istri takut, bener gak? Tapi kekuatan sejati itu ketika kita bisa stay, kita gak jatuh ke situ dan kita strong. Kita menjaga keindahan perkawinan, betul? Nah, sebagai sebagai ayah, kesel banget sama istrinya, pengen gue tabok nih istri, tampar. Itu kekuatan Allah atau bukan? Kekuatan yang sebenarnya itu derajat menamparnya atau derajat menahan dirinya? Kayak itu kekuatan. Cukup jelas? Banyak kok di kantor misalnya, bagaimana teman-teman menggunakan kekuasaan teman-teman, jabatan teman-teman, power teman-teman. Nah itu intinya, kata kuncinya adalah the best gift, saya tambahin, from God for the good of others. Sebagai cewek juga sama, sebagai anak, sebagai istri, sebagai mama, macam-macam, you name it. Intinya, ketika teman-teman menghayati peranan yang teman-teman lakukan sehari-hari, bukan cuma di Domus Fidei ya, tapi di kantor, di rumah, itu kalau ngikutin ginian, sebenarnya teman-teman itu lagi OTW, lagi menuju ke kekudusan. Karena itu exactly yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ya, itu intisari pertemuan 7 Februari. Bukan, ini bukan talk malam ini, itu cuma summary ya, supaya kita dapat konteksnya. Aman? Aman ya. Jadi PR-nya adalah teman-teman selama ini bagaimana teman-teman menghidupi kekuatannya teman-teman buat yang cowok. Apakah dipakai buat cakar-cakaran, KDRT, atau power abuse, atau benar-benar menunjukkan kekuatan yang sejati seperti Allah.
Yang cewek-cewek, bagaimana selama ini menggunakan kecantikannya? Apakah membuat para kaum Adam jatuh di dalam dosa? Pikiran kotor, ya pakai bajunya kurang bahan gitu misalnya. Ya kalau di kolam renang ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga berenang ya. Tapi kalau di mall gitu ya, mempersembahkan kecantikannya gimana? Atau malah seducing, menggoda, flirting. Saya exactly ini lagi nanganin case pasangan lagi dalam perselingkuhan yang hebat. Dan saya mau bantu memberikan diri saya dengan apa yang saya bisa untuk bantu mereka berdua recovery. Perkawinannya diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Ya, so teman-teman ini pertanyaannya, teman-teman selama ini hidupnya bagaimana? Ya, apakah kekuatan atau keindahannya teman-teman sudah dipersembahkan sebagai kurban dan sebagai hadiah yang terbaik for the good of others, untuk kebaikan orang? Kalau yes, maka itu teman-teman pasti akan happy banget. Oke, poin saya itu ya yang pertama. Nah, terus pertanyaannya gini, tapi bro, kan susah ya, kita ada di dunia yang udah kebolak-balik nih semuanya, betul? Ada yang cewek yang menunjukkan kekuatan gitu ya, dominan. Ya, ada yang cowoknya malah lemah lembut gitu ya, ada yang kayak gitu-gitu. Nah, hidup di dunia ini kadang-kadang kalau kita nggak punya pegangan, kita nggak pegang prinsip ini, kita tuh gampang kebawa. Dan membuat kita jadi merasa lack. Lack itu apa ya? Kurang. Aduh gitu. Kita lack, kita kekurangan dan kita ngerasanya tuh insecure. Nah itu materi yang dibahas di DF pertemuan yang kedua ya. Bulan tanggal berapa tuh? Tanggal Valentine kali ya? Oh bukan, tanggal 21 kemarin. Nah, next. Kenyataannya kita tuh hidup di dunia yang membuat kita percaya seakan-akan bahwa kita tuh dicintai karena satu apa yang kita lakukan. Oke, misalnya ketika 2 SMP, saya itu dihadapkan dengan pilihan. Bro, kalau mau gaul ini loh narkoba. Kalau saya nggak ngambil itu narkoba, saya dikucilkan. Rokok, narkoba, judi, bahkan ke tempat pelacuran. Ya, nah itu kalau saya nggak lakukan itu, berarti saya nggak confirm to this world. Berarti saya tidak melakukan itu dan saya bisa di-reject, saya bisa ditolak. Saya dikucilkan, betul? Nah, akhirnya membuat kita tuh seakan-akan dicintai kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar dunia ini. Atau kita tuh tertipu, kita tuh merasa bahwa kita dicintai, kita berharga atas apa yang kita punya atau kita miliki. Aduh, kalau handphone saya Nokia 3210 kayaknya saya bakal dibully nih gitu ya. 3210 ada yang tahu? Pada nggak tahu kali ya. Sekarang udah touchscreen ya. Dulu tuh kalau ngetik saya itu 7299992. Nah, kalau ada yang nggak ngerti berarti Anda udah nggak di zamannya. Kalau ada yang ngerti, Anda di zaman yang sama kayak saya, zaman bapuk. Nulis kata-kata saya tuh tek gitu ya. Lama banget. Wah, seakan-akan kalau saya nggak upgrade ke iPhone 15 Pro Max, saya itu kurang berharga. Seakan-akan kalau saya jalan kaki bukan naik motor, saya itu diremehkan. Saya nggak naik mobil, saya cuma naik motor, saya diremehkan. Mobil saya bekas, saya diremehkan. Mungkin itu standarnya. Ya saya nggak tahu, apa yang kita miliki. Nah, jadi dengan hidup di dunia dan masyarakat yang seperti itu, kalau nggak digibahin itu membuat kita percaya bahwa kita dicintai atau berharga atau diterima berdasarkan apa yang kita miliki. Oke. Kalau kita nggak punya, kita insecure, betul? Kalau kita nggak melakukan sesuatu yang mereka expect, kita insecure. Dan akhirnya kita terjebak, tertipu pada situasi di mana kita percaya kalau kita tuh berharga dan dicintai, standarnya adalah tentang apa yang orang nilai tentang saya. Di sosmed komen-komennya diliatin, bener gak? Positif atau negatif ya, betul gak? Siapa yang kalau ngepost ngeliatin komen tiap bentar ngeliat likes, tiap bentar ngeliat itu.
That's it. Ya, jadi kalau misalnya posting yang like cuma 3, aduh gue gak berharga nih. Karena kok gak ada yang nge-like sih, tolong dong like gue, tolong dong gitu ya. Nah sehingga dengan standar yang seperti itu kita ngerasa kita tuh dicintai berdasarkan apa yang orang bilang tentang kita. Kalau orang tuh suka sama kita, yeay kita dicintai. Kalau orang ngejulitin kita, orang mengkritik kita, ya dengan netizen dan komen yang gratis dan murahan itu, akhirnya kita jatuh ke situ. Nah, akhirnya kalau kita nggak punya prinsip dan pegangan, kita menjadi orang yang insecure. Dan kita berusaha mengejar security dengan cara melakukan apa yang dunia ini minta, berusaha untuk memenuhi dan memiliki apa yang dunia ini minta, dan berusaha menjaga reputasi supaya orang-orang lihat gue tuh positif. Betul? Apa yang ada di media sosial itu udah tag yang ke-11. Betul gak sih? Tag yang ke-1, ke-2, ke-3, ya enggak. Biasanya yang di-post tuh atau yang ke-130 gitu, itu baru di-post. Betul? Nah, jadi teman-teman, pertemuan kedua Domus Fidei itu ngomong soal insecurity. Dan sebenarnya obatnya satu. Next. Kebenaran firman Tuhan, kita baca yuk sama-sama tulisan yang gede, 1, 2, 3. I am loved for who I am. Itu kebenarannya teman-teman. Tuhan mencintai kita, itu karena kita adalah kita. Seringkali kacamata kita ngelihat, oh kalau gue melakukan ini maka gue dicintai. Dan kita pakai standar itu ke Tuhan. Aduh kalau gue puasa sama menyiksa diri 30 hari gue gak makan, baru kali ya Tuhan cinta sama gue ya. No, itu hoax. Kita tuh dicintai Tuhan bukan apa yang kita lakukan ke Tuhan, no. Mau nyembah-nyembah sampai mewek, no. Tuhan gak lihat itu karena tanpa begitu pun, even kita berdosa pun, Tuhan tuh tetap cinta sama kita. Ya. Kita miskin pun gak punya apa-apa, kita gak punya talenta apapun, kita nyanyi fales, kita cuma ngangkat-ngangkat barang doang atau ngegulung jack doang, Tuhan tetap cinta sama kita. Kebenarannya gitu ya. Yang paling penting apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saya ngomong dalam konteks bukan berarti kita dikasih masukan, enggak, gue gak mau dikritik sama lu. Kan apa kata Tuhan, bukan gitu ya maksudnya ya. Tapi identitas diri kita. Kuncinya kita tuh perlu benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu mau dan mampu untuk titik-titik saya. Walaupun saya udah jatuh dalam dosa yang berat sekalipun, Tuhan tuh mau dan mampu mengampuni saya. Walaupun saya udah selingkuh nih, udah bikin keluarga saya berantakan, istri saya mau nyerahin saya, Tuhan mau dan mampu untuk merestore keluarga saya. Paham? Ya. Nah, jadi ini obatnya sehingga apa? Ketika kita benar-benar beriman sama Tuhan, kita itu akan feel safe and secure karena Tuhan jamin kita. Bahkan ada kata-katanya, lebih susah berdosa daripada hidup kudus. Hah, maksudnya gimana tuh? Kalau berdosa itu butuh planning, butuh effort, butuh action, melakukan sesuatu, datang ke rumah bordil, datang ke pelacuran, atau datang ke nightclub, baru minum, atau kita perlu melakukan sesuatu kan, perlu bangun dari tempat tidur kita, tempat duduk kita melakukan sesuatu. Kalau mau terima rahmat Tuhan, cukup di kamar doang sambil tidur, Tuhan tolong gue dong, gue mau terima rahmatmu, beres. Segampang itu. Ya pertanyaannya kita mau atau enggak. Ya, so teman-teman ini dari pertemuan yang kedua, jadi tentang overcoming insecurities. Kenapa saya perlu bahas dua ini? Karena ini dasar untuk kita bisa expanding our capacity atau menjadi maksimal. So itu tadi pengantar ya, kenapa agak panjang? Karena ini menjadi dasar supaya malam ini kita bisa benar-benar ngejejek gitu ya untuk menjadi maksimal. So are we good? Oke, semuanya kita bisa lanjut? Nah, sekarang saya minta tepuk kiri kanannya. Bro, sis, yuk dengerin baik-baik. Ada 4 langkah nih. Nah, gitu ya.
Next slide. Nah, jadi gini teman-teman. Menjadi maksimal itu sebenarnya bukan tujuan, tapi akibat. Loh, maksudnya gimana bro? Maksimal itu adalah akibat, menjadi maksimal itu adalah arah. Ini kayaknya slide-nya belum ke-update, boleh di-update ya dari link yang ada, di-load lagi. Balik ya, menjadi maksimal itu adalah consequences, akibat dari pilihan yang kita buat saat ini. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika kita ngerti caranya atau apa yang perlu kita lakukan, otomatis kita jadi maksimal. Asik gak? Jadi yang dikejar bukan maksimalnya. Karena kalau kita melakukan beberapa langkah ini, otomatis hidup kita menjadi maksimal. Dan maksimal yang seperti apa? Maksimal yang happy tentunya. Ya. Jadi menjadi maksimal itu adalah sebuah arah dan sebuah keputusan. So kita lihat ya satu-satu. Nah, langkah yang pertama, ada 4 ya. Langkah yang pertama, next. Gampang banget kok mau jadi maksimal dengan otomatis itu satu, dimulai dari niat. Oke, gampang ya. Niatnya apa? Kalau niatnya mau maksimal, itu gampang banget. Kalau niatnya emang udah gak mau, ya cara yang paling gampang pun akan susah. Setuju? Dan ini tips. Ini terjadi dimanapun. Kerjaan nih di kantor teman-teman, buka usaha, atau submit laporan, atau ujian, atau belajar, apapun itu. Kunci utama tuh niat. Niatnya apa? Kalau niatnya mau bolos mah, apapun yang terjadi harus bolos, bener gak? Kalau niatnya mau berhasil, apapun yang harus dilakukan pasti bisa berhasil. Dimulai dari niat. Makanya dalam masa prapaskah, pantang, puasa, salah satunya ada amal baik dan pertobatan ya. Pertobatan itu kan sebenarnya membangun niat, betul gak sih? Pendalaman iman lingkungannya kan bilang gitu ya. Membangun niat, apa niatmu gitu ya. Nah jadi sebenarnya niat. Niat itu kadang-kadang kita terjebak, kita bilang aduh mau maksimal susah lah. Atau takut nih nanti gue gak bisa, kan gitu ya. Takut nih gimana nanti ada resiko ini. Nah tapi sebenarnya niat itu yang enaknya ya, niat itu bukan bicara kita masalah mampu atau kemampuan. Tapi niat itu bicara kemauan. Bukan bicara kita tuh bisa atau gak bisa, bukan bicara kita tuh udah maksimal atau belum maksimal. Tapi niat itu bicara kita maunya apa. Terlepas dari situasi kita saat ini. Saya lagi dampingin teman saya yang tadi tuh, marriage-nya lagi broken banget. Bahkan dia sebagai orang yang beriman sama Yesus, dia berpikir, aduh gue marah banget, gue rasanya mau bunuh tuh cowok tuh. Santai bro, santai. Lu bukan ada konsekuensi surga neraka, lu ada konsekuensi hukum juga lu kalau kayak gitu. Santai bro, bentar. Gue tahu tuh menyakitkan, tapi gak gitu juga sih. Nah, so saya bilang sama dia, niat lu apa? Niat lu pengen lu bacok itu orang dan lu happy, atau niat lu mau keluarga lu pulih? Iya sih bro, keluarga pulih. Tuhan maunya yang mana? Mau lu ngebacok itu orang atau Tuhan maunya keluarga lu pulih? Keluarga lu pulih. Nah sekarang niat lu sama niat Tuhan sama gak? Ya lu pikir aja. Kalau niat lu sama niat Tuhan sama, itu rahmatnya gampang banget. Kalau niat lu sama niat Tuhan gak sama, ya udah you are on your own. Lu sendirian aja jalan sono. Sih paham? Niatnya apa? Kalau teman-teman niatnya mau maksimal, pasti gampang banget. Setuju? Nah, karena niat yang tinggi dengan cara yang paling susah, tetap kok teman-teman bisa. Sedangkan kalau niatnya nggak ada, cara yang paling mudah sekalipun nggak ada obatnya. Betul? Ya, ini bukan cuma di rohani ya, ini di kantor, di rumah sama aja. Oke, yang kedua. Setelah kita punya niat, jadi actionnya adalah coba nih teman-teman nanti, gak usah sekarang, nanti pas lagi mau doa sebelum tidur, atau besok pagi pas bangun tidur, coba teman-teman pas masih seger gitu ya, relax, bayangin the best version dari diri teman-teman itu gimana sih? Coba visualisasi deh. Saya mau jadi ibu yang seperti apa ya? Saya mau jadi ayah yang seperti apa ya? Saya mau jadi suami yang seperti apa ya buat istri saya? Saya mau jadi istri yang seperti apa buat suami saya? Tuhan bilang apa ya?
Saya mau jadi anak yang seperti apa ya? Saya mau jadi pengusaha yang seperti apa ya? Nah, bayangin the best version of yourself dan coba tanya, Tuhan maunya kayak gimana sih? Kalau jadi pengusaha itu pengusaha yang gimana sih? Tuhan maunya kalau saya jadi istri, itu istri yang menurut kehendak Tuhan tuh yang mana sih? Nah, bayangin itu dan niatin. Bikin decisions dengan satu dan lain cara, gue bahkan belum tahu juga gak apa-apa, yang penting gue niatnya mau menuju ke situ. Itu teman-teman udah setengah jalan. Oke? Kalau gak ada niat, perjalanan tuh jadi perjuangan. Susah banget rasanya. Tapi kalau ada niat, perjalanan itu menjadi menyenangkan. Next, yang kedua. Setelah teman-teman punya niat, teman-teman butuh punya arah yang jelas. Pertanyaannya tuh gini, kita mau berkembang, iya, mau maksimal di area apa? Gak tahu. Gue aja gak tahu gue mau jadi romo atau mau nikah ya. Wah itu susah, mau maksimal kayak gimana? Betul? Gue aja gak tahu gue mau jadi biarawan atau gue mau jadi karir woman atau gue mau jadi ibu. Bener? Susah. Jadi step yang kedua kalau mau jadi maksimal adalah teman-teman perlu tahu apa sih yang teman-teman mau dalam hidup. Wah ini deep banget nih ya. Kalau buat adik-adik yang gak ngerti gak apa-apa, ntar ngobrol ya sama papa mamanya. Pa, ma, bantuin aku dong, gali aku maunya apa sih dalam hidup gitu ya. Mau jadi apa, jangan-jangan lebih gampang buat seorang anak-anak ngomong saya mau jadi pastor daripada kita orang gede ya. Betul? Nah, karena apa? Ketika kita tahu kita mau jadi apa, itu akan menentukan arah hidup kita mau kemana, betul? Mau jadi pilot tapi masuknya seminari, ya gak nyambung deh bung. Ya, mau jadi pastor tapi ya nggak bisa bilang juga sih itu rahmat Tuhan ya. Tapi maksudnya nggak nyambung. Tapi ingat kalau nggak nyambung pun Tuhan selalu punya rahmatnya untuk jadi nyambung aja pokoknya. Ya. Nah, jadi itu menentukan banget. Dan yang paling penting, yang kita mau itu selaras nggak sih dengan kehendak Tuhan? Kalau mau jadi pastor atau jadi suami, mana sih yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Pertanyaannya jadi pastor yang seperti apa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi suami yang seperti apa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ini kasus cowok ya. Jadi pastor intinya gimana dalam role pastor saya bisa mempersembahkan kekuatan saya sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat umat-umat saya supaya umat saya makin baik. Kan gitu ya. Betul? Kalau jadi suami, gimana ya caranya biar sebagai suami saya bisa mempersembahkan kekuatan saya buat istri saya dan buat anak-anak saya kalau saya dikaruniai anak supaya kekuatan saya ini menjadi manfaat yang baik buat istri saya dan anak-anak saya. Jadi mau itu panggilannya kemanapun, role-nya kemanapun, ya hidupi yang tadi sesi 1 tuh. Pasti happy, pasti maksimal kalau arahnya jelas. Cuman kalau kita udah identitasnya gak jelas, arahnya gak jelas, ya mungkin lebih lambat aja. Makin lambat nyadarnya, tapi bukan berarti gak bisa ya, karena rahmat Tuhan selalu ada. Amin? Nah gitu ya, jadi coba cek. Apakah teman-teman udah jelas maunya apa dalam hidup? Apakah udah clear kalau maunya apa, arah hidupnya selaras gak? Dan yang lebih penting lagi, selaras gak dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan tuh bukan bicara gini ya, saya kawin padahal Tuhan maunya saya jadi romo. Enggak kayak gitu cara kerjanya. Tuhan itu ngasih kita kehendak bebas. Yang namanya kehendak Tuhan tuh gini, ketika kita jadi romo ataupun kita jadi suami, dua-duanya Tuhan berkati kok. Tuhan kehendaknya apa? Lu mau jadi romo, lu mau jadi suster, lu mau jadi istri, lu mau jadi apapun, ilmuwan, pilot, dokter, pengusaha, apapun itu, yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita di situ, kita jadi hadiah yang terbaik gak? Buat orang-orang yang berhubungan sama kita, buat alam semesta atau lingkungan yang berhubungan sama kita, kan gitu ya? Rahmat Tuhan selalu ada, ya. Oke? Jadi jangan sampai Tuhan tuh dikecilkan gini.
gue mau pacaran sama itu atau itu, yang mana yang gue harus jadiin istri gue ya, pas udah married sama ini, tuh kan salah, Tuhan nih harusnya gue marriednya sama yang itu tuh, nih sama lu berantem dulu, bukan gitu ya. Cara kerjanya bukan gitu. Oke, selaras dengan kehendak Tuhan, ketika kita udah punya pilihan menikah dengan seseorang, itulah panggilanmu. Jadilah hadiah yang terbaik bagi satu sama lain. Itu kan esensi perkawinan ya. Wah, dalam nih ya. Ntar mungkin ada sesi lain lah kalau soal perkawinan ya. Kunci saya perkawinan sama istri saya itu begitu. Satu, saya ngelihat istri saya Yuven sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat saya. Jadi saya tahu gimana saya memperlakukan dia. Dan saya melihat diri saya sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan buat dia. Jadi saya tahu bagaimana saya harus bersikap. Dan istri saya juga ngelihat hal yang sama. Wah, itu very beautiful. Kita berdua melihat anak kita juga hal yang sama. It's very beautiful. Dan kita mendidik anak kita untuk melihat hal yang sama. Orang tua tuh hadiah dan mereka tuh hadiah. Wah, it's very beautiful. Ya, jadi kunci yang kedua, arah yang jelas. Jadi buat teman-teman yang udah menikah sekalipun, ingat bukan berarti aduh harusnya gue jadi pastor nih. No ya, bukan kayak gitu. Tapi dengan situasi sekarang, coba lihat Tuhan tuh mau kita tuh ngapain sih? Kedepannya apa sih? Sebagai suami, sebagai istri itu gimana sih? Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya, jadi gini. Intinya cara ngeceknya mau itu jadi apapun, ya jadi apapun, itu kalau kita menjadi hadiah di tempat dimanapun kita berada dan kita persembahkan itu, strength atau beauty kepada untuk kebaikan banyak orang, itu selaras sama kehendak Tuhan dan kita pasti happy. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu mau gimana, silakan be proaktif, minta untuk terlibat, eksplorasi. Say yes, misalnya ntar kalau DF atau JSM bilang, kita lagi mau ada acara KRK, siapa yang mau terlibat? Hajar, sign up. Itu tujuannya buat explore. Oh, ternyata Tuhan panggil saya di mana ya? Saya tahu pas saya umur 19, saya bilang iya ke semua banyak hal, akhirnya saya menemukan saya itu terpanggil sama Tuhan untuk komunikasi, problem solving, dan musik. Nah, komunikasi sama problem solving itu dahsyat sekali teman-teman. Akhirnya bikin saya jadi, Vi tolong jadi head ini dong, ketua ini dong, ketua itu dong. Akhirnya saya terasah di situ. Talenta, karunia ditambahkan Tuhan banget di situ. Waktu saya ditambah-tambahkan Tuhan. Nah, kok bisa nambah waktu? Nah, itu ada ceritanya lagi. Tapi nggak sekarang ya. Simpen buat kapan-kapan. Jadi kalau yang takut waktunya kurang, enggak kok. Tuhan bisa cukupin. Yang ketiga, nah ini penting sekali teman-teman. Kalau kita udah jelas kita arahnya mau kemana, kan kita perlu jalan ya. Dalam perjalanan kita perlu ngisi bensin, betul nggak? Dalam perjalanan ban bisa bocor, betul? Dalam perjalanan kita perlu nginep, kita perlu pit stop, kita perlu servis, ganti oli dan seterusnya. Nah, ini penting. Consume God's grace daily, tiap hari. Karena tanpa ini baterai kita soak. Ya, ini charging station kita. Melalui apa? Tiap hari, kalau yang saya lakukan tiap pagi ketika istri sama anak saya belum bangun, saya bangun agak lebih pagi, saya jalan pagi sambil meditasi. Meditasi itu artinya quiet time ya. Tuhan, hari ini saya mau bersyukur kepadamu, bla 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 bla. Terima kasih Tuhan, kemarin bla 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 gitu. Terus kemudian hari ini saya mau gini bla bla bla. Thank you ya Tuhan, bla bla. Saya ngobrol sama Tuhan. Ya, kalau buat saya sih pagi sih, karena kalau malam biasa anak saya ngerengek minta temenin tidur, saya ketiduran. Jadi buat saya sih pagi me time saya. Teman-teman temukan kapan me time yang paling baik buat teman-teman. Di situ teman-teman bisa doa atau ngobrol sama Tuhan, sambil dengar firman, dengar podcast yang bermanfaat. Terus yang paling penting, sakramen. Sakramen tobat, adorasi, ekaristi, itu terserah mau tiap hari, saya sih belum tiap hari ya. Minimum saya lagi coba misa hariannya sekali seminggu deh. Gitu. Nah, itu tuh teman-teman butuh itu. Ya. Tujuannya apa? Bukan supaya Tuhan makin mencintai kita, bukan. Tujuan kita tiap hari itu berdoa sama Tuhan, punya personal quality relationship sama Tuhan satu.
Biar kita makin nyadar kalau Tuhan tuh mau dan mampu untuk titik-titik-titik kita. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan dari jam doa puasa kita. Kebaikan Tuhan gak ditentukan dari berapa persembahan kasih kita. Kebaikan Tuhan bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan. Kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan karena kita. Jadi kalau kita lagi berdoa sama Tuhan, sebenarnya itu doa itu untuk mengubah kacamata kita nih, ya. Untuk makin sadar Tuhan tuh mau dan mampu untuk titik-titik-titik kita. Oke? Terlalu cepat ya? Ya nggak apa-apa lah, pokoknya telan dulu lah ya. Tapi ini make sense banget gitu ya. Dan biasanya saya align. Contoh, sebagai orang tua, kalau saya lagi stres soal cash flow di kantor, banyak hal yang tidak dalam kendali saya, tiba-tiba anak saya melakukan sesuatu yang membuat saya ke-trigger. Saya marah sama anak saya. Tapi saya langsung cepat sadar, makin hari tadinya marah, 1 harian, lama-lama marahnya 3 jam, lama-lama marahnya 1 jam, lama-lama marahnya instan cuma 1 menit. Terus saya sadar, saya minta maaf sama anak saya peluk. Nah jadi itu journey. Saya sadar bahwa saya juga butuh rahmat Tuhan dan setiap hari saya evaluasi. Iya ya, kemarin gue sebagai bokap ini ngelukain anak gue ya gini-gini, ya udah deh saya membangun niat lagi. Saya mau jadi ayah yang lebih baik. Besok saya mau pantang puasanya itu untuk tidak marah-marah gitu misalnya. Ya. So itu daily dilakukan review tiap hari dan kita align. Untuk kita ngelihat kita makin deket gak sih sama menjadi hadiah di dalam role kita. Jadi saya scan tuh, kalau jadi bokap gimana ya, kalau jadi suami gimana ya, jadi pemilik bisnis gimana ya, jadi leader di komunitas gimana ya, gitu tuh. Saya review, saya udah jadi hadiah seberapa baik sih? Saya udah seberbuah apa sih? Oke. Sama, teman-teman juga bisa lakukan itu. Yang keempat, terakhir, tipsnya, train your free will. Nah ini dia. Ini part yang butuh kehendak yang kuat ya teman-teman. Kalau mau berotot itu caranya harus bergerak, betul nggak? Ada yang di sini ahli untuk memperkuat otot rahang dan pipi, datanglah ke All You Can Eat, betul? Memperkuat otot lambung supaya mendigest makanannya, makan exercise-nya. Tapi kalau mau memperkuat otot misalnya otot jantung, kardio kan gitu ya. Mau kuatin strength, ngangkat, ya latihlah biceps, otot bicep dan seterusnya. Sama. Kalau teman-teman mau menjadi maksimal, yang perlu teman-teman training itu adalah kehendak bebasnya teman-teman. Oke, dengan kehendak bebas yang Tuhan kasih sama gue mau pakai buat apa? Mau jadi hadiah atau jadi kutuk buat orang? Itu decision. Ya, dan action item yang saya tawarkan di sini ketika kita sadar kita tuh ternyata bukan jadi hadiah tapi jadi celaka dan mencelakakan orang, segera back on track, segera bertobat, yuk training lagi besok. Oke? Jadi Tuhan mampu dan mau kok untuk bikin kita bertumbuh. Saya lagi bantuin ada teman saya. Dia itu ya sebelum Natalan, hidup rohaninya kenceng banget, bagus banget, dia ngerasa hidup tuh zen. Tapi begitu ada satu life situation membuat rutin rohaninya berantakan, udah tuh keterusan berantakannya karena dia pikir aduh coba dulu gini ya, aduh situasi gak mungkin gitu. Saya bilang get up, besok pagi mulai lagi aja. Ya, karena gak bakal ada waktu yang perfect untuk kita berlatih. Waktu yang paling tepat adalah saat ini ketika kita sadar bertobat. Paling gak besok pagi lah. Begitu bangun seger minta rahmat Tuhan, yuk. Ya kita refleksi, ketika kita off track segera balik. Tuhan mau dan mampu. Kalau ada yang bilang, aduh saya sering jatuh nih dalam dosa pornografi, saya sering jatuh nih dalam dosa marah-marah, saya sering jatuh dalam dosa gluttony. Segera bertobat, besok back on track. Tuhan mampukan saya niat kok, saya benar-benar mau membuka hati saya buat rahmat-Mu. Pasti bisa. Nah, sebagai penutup, saya kasih satu message yang strong ya. Pertanyaannya menjadi maksimal itu pilihan atau perintah?
Ayo. Menjadi maksimal itu perintah Tuhan atau dibebasin Tuhan? Terserah lu. Ya mengenai kita mau maksimal atau enggak tentu itu pilihan kita. Tapi yang jelas kita lihat next. Di Yohanes 15 ayat 2 ada tertulis. Dia atau Allah akan mengambil ranting-ranting dari pohon anggur yang tidak berbuah. Kemudian dia potong, dia kumpulin, dia masukin ke dalam api dibakar, dimusnahkan. Sedangkan bagi ranting-ranting pohon anggur yang berbuah, dibersihin sama Allah, dirawat supaya dia berbuahnya makin banyak. Oke. Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Menjadi berbuah itu adalah sebuah perintah teman-teman, bukan pilihan. Tapi kita bisa milih mau ngelawan perintah Tuhan atau mau taat sama perintah Tuhan. Yang jelas begitu kita jadi ranting gak langsung tiba-tiba berbuah dong, hello. Betul? Tapi ketika kita mengizinkan terus terhubung dengan Tuhan sang pokok anggur, kita coba melakukan, pasti akibatnya kita berbuah. Sebagai akibat dari berbuah, kita tuh makin dirawat sama Tuhan. Supaya buahnya makin banyak. Sekali lagi, kalau kita memutuskan untuk putus dari rahmat Tuhan, kita jadi gak berbuah. Nah itu, tadi ayatnya bukan saya ngomong ya. Yohanes ngajarin gitu, kita dipotong, kita dipisahkan, dan selama-lamanya ada di dalam api. Musnah. Teman-teman, seakan-akan menakutkan ya. Bukan seakan-akan sih. Emang menakutkan. Ya cuma gini, menakutkan kenapa? Kalau kita berpikir kita tuh berjalan sendirian. Tapi yang saya mau ajak teman-teman malam ini, sekali lagi, Tuhan mau dan mampu untuk kita, untuk membantu dan melengkapi kita dan menyediakan bagi kita agar kita berbuah. Pertanyaannya teman-teman mau atau enggak? Next. Nah, gambarnya apa sih nih? Kita lagi prapaskah. Saat ini kita lagi menghayati Yesus yang mau mempersembahkan kekuatan dia untuk kebaikan kita semuanya di sini. Yesus mau mati buat kita supaya kita selamat. Yesus lagi jadi cowok banget. Dia memilih pada saat di Taman Getsemani, aduh nih dia struggle, tapi dia memilih untuk nggak quit, tapi untuk take the battle, untuk mempersembahkan kekuatan dia sebagai laki-laki for the good of us all. Pertanyaannya, kita mau nyontoh yang kayak gini atau enggak? Bacaan hari ini, kalau teman-teman baca nanti di rumah, ceritanya ibu dari anak-anak Zebedeus minta akses ke Tuhan Yesus, betul? Tolong dong nanti anak-anak gue duduk yang satu di kiri, yang satu di kanan. Wah, maunya cuan maksimal, betul? Baru sekarang udah mau cuan maksimal. Tapi dia lupa untuk ke situ perlu bayar harga. Makanya Yesus bilang, lu mau gak minum dari cawan yang gue minum? Mau. Oke, good. Tapi mengenai di kiri atau di kanan bukan skop gue. Itu Tuhan, itu Allah, betul? Terus ditambahin nama Yesus. Kalau lu mau jadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Lu mau jadi yang mimpin, jadilah pelayan. Makanya Yesus basuh kaki, betul? Esensi dari semua itu adalah kadang-kadang kalau menurut dunia kita lupa. Kita tuh maunya langsung mentok maksimal tapi gak mau bayar harganya. Gak mau latihannya, gak mau mencari kehendak Tuhan, males untuk menyelaraskan diri, males untuk terlibat. Guys, come on. Mungkin, saya gak nyalain teman-teman, tapi mungkin teman-teman punya pikiran, gue kan gak mampu, gue gak ada waktu, gak bisa lah gue. Kenapa? Karena teman-teman berpikir, you are on your own. Gue sendiri nih. Padahal, sekali lagi, lebih gampang hidup kudus daripada berdosa. Ketika kita dibaptis, kita say yes sama Tuhan, rahmat Tuhan tuh langsung ada. Kita sejelek apapun, seberdosa apapun, ketika kita berbalik, Tuhan langsung kasih rahmatnya. No question asked. Asik ya kalau pakai barang rusak.
Balikin ke toko, nih rusak gue pakai. Oke, gue gak tanya apa-apa, gue ganti baru. Nah, kurang lebih gitulah. Selama ini mungkin jangan-jangan kita pikir Tuhan tuh kayak toko sebelah. Sekali ya gue ampunin, awas ya lu punya limit sampai 3 kali. 2 kali, awas ya, 3 kali gak ada. Nah jangan-jangan kita pikir Tuhan tuh kayak gitu. So teman-teman, malam ini saya mau ajak teman-teman berdoa. Ya saya akan ajak teman-teman nyanyiin satu lagu. Lagunya sederhana, intinya kita mau coba membuka hati kita untuk menyediakan tempat buat Tuhan untuk mengisi hati kita dengan rahmatnya. Sederhana kok. Karena rahmatnya itu kita butuh banget buat menemani perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus yang mau menjadi hadiah buat mempersembahkan hidupnya bahkan untuk menebus kita semuanya teman-teman. Kalau misalnya di lagu yang tadi kita bilang Kristus Yesus adalah segalanya bagiku, semua hidupku milikmu. Benar, Yesus segalanya. Jangan-jangan ketakutan kita yang jadi segalanya. Jangan-jangan kemalasan kita yang jadi segalanya. Padahal kita terima rahmat Tuhan tuh gratis, tapi kita tuh suka take for granted. Kita sepelekan, padahal nyawanya Yesus tuh gratis tapi bukan murahan loh. Dibayarnya pakai harganya tuh darah loh. Ya. So teman-teman, malam ini saya mau ajak teman-teman, ketika Yesus udah mempersembahkan hidupnya buat kita semuanya, tugas kita cuma satu. Apakah teman-teman pakai free will teman-teman untuk menerima? Yes Lord, saya mau membuka hati saya untuk menerima rahmat-Mu, supaya saya bisa menang atas kemalasan saya. Supaya saya bisa menang atas ketakutan saya. Supaya saya bisa menang atas label-label negatif yang saya percayai. Supaya saya bisa menang atas rasa lacking atau insecurity yang selama ini menghantui saya. Teman-teman cuma cukup tugasnya satu aja. Dengan niat, mau atau enggak. Ya saya mau ajak teman-teman nyanyikan lagu ini, gampang kok. Anggap aja sebagai doa teman-teman. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yes Lord, thank you. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Sekali lagi kita mau nyanyikan sama-sama. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I'll make room for you. Yes, Lord. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Yes, Lord. Kita mau nyanyikan sama-sama bahwa kita mau menghadap pada Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk membebaskan Tuhan melakukan apapun yang Ia inginkan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan dan doakan. Here is where I lay
whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You were always chasing now. This is my surrender. Here is where I lay it down. You were always chasing now. Here is my surrender. Yes Lord, malam ini kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, rahmat-Mu sungguh memenuhi kami. Sebab kami percaya Tuhan, rahmat-Mu cukup Tuhan. Engkau mau dan mampu Tuhan untuk menolong kami menjadi manusia yang maksimal. Kami mau memfokuskan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Menjadi hadiah yang terbaik Tuhan untuk kebaikan banyak orang dimanapun kami berada. Dalam peran kami masing-masing, di rumah, sebagai pasangan suami, istri, orang tua, anak, karyawan, pemimpin, pelayan, semuanya Tuhan. Lakukan sebebas-bebasnya sesuai kehendak-Mu. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan untuk menerangi kami mencari apa yang sebenarnya Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami mohon rahmat-Mu agar kami memperoleh kekuatan, hikmat untuk menyelaraskan semuanya agar sesuai dan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan menjadi maksimal itu bukan cuma kehendak kami, tapi menjadi maksimal itu adalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Menjadi maksimal itu adalah perintah-Mu dalam hidup kami. Dan oleh karena itu malam ini kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Kami mau mengizinkan diri, kami meniatkan diri, kami melayakkan diri untuk menerima rahmat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau mencintai kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu dan biarlah kiranya firman dan kebenaran-Mu menetap dalam hati kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Mari kita sama-sama sebelum pengumuman kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Untuk kami terus belajar, untuk terus berbuah di dalam kehidupan kami. Menjadi dampak yang benar serupa dengan Engkau di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, bahkan di tengah pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berada di sisi-Mu, untuk terus mencari wajah-Mu, untuk terus setia terhadap Engkau. Saat ini kami mau berdoa untuk Kofio yang pada malam hari ini Engkau pakai secara luar biasa. Biarlah Engkau yang terus menuntun setiap langkahnya, menjadi semakin dekat dengan Engkau, menjadi semakin perpanjangan tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Engkau yang berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di dalam komunitas kami. Inilah doa kami melalui pengantara Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Ada beberapa yang saya mau highlight dari firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama adalah niat dari kita untuk mau expanding our capacities. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa menjadi maksimal itu adalah perintah, bukan pilihan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk memaksimalkan diri kita dan menghasilkan buah, dan yang pasti buah yang manis yang boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan sementara kantong kolektor dijalankan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang tidak membawa tunai bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di layar. Boleh men-scan QRIS tersebut.
Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Next, untuk pengumuman DF minggu depan. DF kita minggu depan tanggal 6 Maret kita akan mengadakannya itu di Universitas Ciputra ya. Jadi bukan di Gotong-Gotong tapi di UC, Auditorium Universitas Ciputra lantai 7 dengan pembicara kita Bapak Jimmy Sucipto dari JSM, dan tema besar kita untuk bulan depan adalah I am. Nah, apa itu I am? Kita akan berbicara tentang apa? Minggu depan itu temanya tentang I am the way ya. Nah, untuk mau tahu apa sih temanya I am the way, jangan melewatkan kesempatan untuk minggu depan hadir di Domus Fidei kita di Universitas Ciputra. Ajak semakin banyak orang untuk boleh mengenal Tuhan lebih lagi, merasakan hadirat Tuhan di Domus Fidei. Dan juga minggu depan juga di UC kita tetap ada JSM Kids. Jadi JSM Kids-nya itu di Pre-Function Hall sebelum masuk ke Universitas Ciputra. Jadi yang mau membawa anak-anak kecil boleh tetap membawa karena JSM Kids masih tetap ada. Oke, berikutnya welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Domus Fidei. Yang boleh pertama kali hadir setelah Domus Fidei ini bisa berkunjung ke booth, akan ada gift mungkin dari panitia yang akan diberikan. Dan juga yang mau tanya-tanya tentang JSM, tentang selnya JSM. Apa sih JSM itu, nge-sel itu ngapain saja, teman-teman juga bisa tanya di booth di sebelah kanan saya ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebagai doa penutup, saya mau mengundang koordinator kelompok sel A, Bro Jo Setiawan untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silahkan. Jadi Ko Jo Setiawan ini adalah koordinator kelompok sel Pasutri di JSM. Baru saya cerita di belakang dipanggil Mak maju. Ayo kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Bahwa kami Engkau minta untuk berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Berguna bagi sesama dan kepada siapapun Tuhan boleh tempatkan kami. Di sana kami boleh menjadi berkat, memaksimalkan segala yang ada pada kami. Kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menolong sesama kami dan membawa mereka semua kepada Tuhan sendiri, kepada Engkau sendiri, Allah yang kami sembah dan kami puji sepanjang hidup kami. Bapa, berkati juga segenap anak-anak-Mu yang boleh melayani pada malam hari ini, terutama untuk pembicara kami. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, terus tambahkan damai dan sukacita dalam hatinya. Dimanapun Bapa boleh tempatkan dia dalam pelayanannya, ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk tim pujian, singer, dan siapa saja yang boleh terlibat dalam pelayanan malam hari ini, biar kasih dan kemurahan Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat yang baru Tuhan boleh curahkan, sehingga mereka boleh pakai, boleh gunakan juga untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing selepas dari PD ini, atau kemanapun kami hendak menuju, Bapak boleh sertai, dampingi perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Sebelum kita pulang, mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Sebab dia Tuhan segalanya.
ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami mau naikkan setiap syukur kami, Tuhan. Ku naikkan syukur segala perbuatan kasih-Mu